Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dina Sofia, absen 10, jurusan Administrasi Niaga, kelas 3E D4 Mandarin. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah e-commerce. Akhir-akhir ini di Indonesia, bahkan di dunia, sedang gencar-gencarnya dengan adanya virus corona. Virus corona atau COVID-19 adalah virus yang pertama kali diidentifikasi pada Desember 2019 di Wuhan, China. Berdasarkan laporan real-time laman Worldometer Sabtu 4 April 2020 pukul 23.58 Greenwich Mean Time menunjukkan sudah ada 1.097.810 kasus infeksi dan sebanyak 59.140 orang yang merenggang jiwa. Dengan adanya virus ini, banyak negara yang mengambil jalan untuk lockdown negaranya. Di Indonesia sendiri, pemerintah tidak mengambil jalan untuk lockdown, namun pemerintah menghimbau agar masyarakat melakukan social distancing atau physical distancing untuk memperkecil dan mengurangi angka penyebaran COVID-19 ini. Sejak tanggal 16 Maret 2020, pemerintah menjalankan social distancing ini mulai dari bekerja dari rumah, belajar dari rumah, sampai beribadah dari rumah. Melihat himbauan dari pemerintah untuk melakukan social distancing dan penyebaran COVID-19 di Indonesia ini semakin banyak, ini menyebabkan perubahan perilaku konsumen di pasar. Jadi, dengan adanya alasan yang telah dijelaskan tadi, masyarakat jadi mengurangi kontak dengan orang lain karena mereka itu berpikir bahwa setiap saat dan di mana saja mereka ini bisa tertular oleh virus corona ini. Jadi masyarakat atau konsumen jadi lebih cenderung untuk berbelanja secara online dan konsumen juga lebih banyak memesan makanan secara delivery atau online. Berdasarkan survei yang diadakan oleh YouGov dalam COVID-19 Impact on Indonesian Consumer Behavior, terjadi peningkatan belanja online shop sebesar 20% dan pemesanan makanan melalui delivery service sebesar 14%. Hal ini menunjukkan bahwa perilaku konsumen mulai mengarah kepada aktivitas online atau berbasis aplikasi dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Apalagi banyaknya para pedagang di pasar dan juga di mal yang menutup gerainya semakin mendorong konsumen untuk berbelanja online agar dapat memenuhi kebutuhannya. Jadi kalau kita sedikit mundur ke belakang nih, hal ini juga pernah terjadi di China pada tahun 2004 saat ada wabah SARS. Merebaknya virus ini justru mempercepat perilaku masyarakat untuk berbelanja online. Dengan cerdas, perubahan ini dimanfaatkan oleh JD.com sehingga kini menjadi peritel terbesar di China. Jadi, dapat disimpulkan bahwa dengan adanya virus COVID-19 ini sangat berpengaruh terhadap perilaku konsumen dan perubahan ini pun bersifat sementara juga dapat berubah secara tetap membentuk new moral. Selain perilaku konsumen yang berubah, pelaku bisnis juga banyak berubah di pasar. Dengan adanya kebijakan work from home, pelaku bisnis juga mau tidak mau harus memutar otak untuk terus dapat menjalankan bisnisnya. Banyak pelaku bisnis yang akhirnya terjun ke bisnis online shop karena perilaku konsumen yang berubah seperti yang dijelaskan sebelumnya. Selain itu, pelaku bisnis juga mau tidak mau harus merubah proses bisnisnya sementara agar cash flow tetap positif. Strategi yang diambil oleh pelaku bisnis diantaranya lebih mengenal kebutuhan konsumennya. Yang kedua, mempermudah proses penjualannya. Dan yang ketiga juga harus mengklasifikasikan produk yang mudah dijual. Dan pada akhirnya para pelaku bisnis juga terjun menjual alat-alat kesehatan seperti masker, hand sanitizer, dan vitamin-vitamin untuk menjualnya kepada masyarakat yang mencari ini agar mereka dapat menangkal diri dari virus corona. Hal ini dijadikan sebagai peluang
untuk terus berbisnis di dalam pandemi virus COVID-19 ini. Dan apabila saya menjadi pelaku bisnis, saya juga akan mengambil langkah untuk terjun berjualan di online shop maupun mendaftarkan produk makanan atau minuman saya di jasa pemesanan makanan delivery. Karena saat ini hal-hal tersebutlah yang paling bisa dijalankan dan memiliki peluang yang besar dengan terkaitnya perubahan perilaku konsumen yang terjadi akibat COVID-19. Dan saya sebagai pelaku bisnis juga pastinya akan memastikan sendiri barang maupun makanan yang saya jual bersih, karena sebenarnya ini menjadi ketakutan sendiri untuk para konsumen. Saya harus memastikan dan meyakinkan konsumen bahwa barang atau makanan yang saya jualkan ini tidak membawa virus ke dalam diri mereka. Itu saja jawaban saya terkait ujian tengah semester mata kuliah e-commerce. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.